Penampilan spesial Mongol. Asik. Halo teman-teman yang di studio, apalagi yang di rumah Sarange. Perkenalkan, nama saya Mongol Stress. Saya adalah stand up komedi Indonesia dengan ciri khas kacamatanya selalu di kepala. Karena saya yang minus otaknya bukan matanya ya. Saya dulu masa kecil saya selalu menjadi pendengar setia dari RRI. Ini bukan sebuah penjilatan, tidak, karena memang saya tinggalnya di Sangir. Saat itu kalau nonton TV harus pakai aki. Hujan matiin, jangan sampai meninggal serombongan ya kan. Dan otomatis alternatif adalah kita menggunakan radio karena pakai baterai. Saya masih ingat banget waktu Mongol kecil, baterainya tuh belinya 12 dipakai 6. Nanti kalau udah mulai suak ganti lagi 6, yang 6 ini dijemur. Tuh mohon maaf ya, gembel dulu ya kan. Kalau sekarang udah tajir sayang ya kan. Jadi kalau orang bilang Ngol, RRI apa sih gunanya buat hidup kita? Ya RRI berguna buat saya, jujur. Saya bisa tahu banyak lagu nasional lewat RRI. Ya kan, dulu kalau TV cuman buat nonton Elias Pikal doang. Yang gak ada Elias Pikal gak diputer, kalaupun diputer sebulan sekali untuk Selecta Pop. Ya, tapi kalau dulu radio itu ada namanya Sandiwara Radio. Wah, itu kita pantengin loh itu. Dialognya, jalan ceritanya, terus besok nanti sekolah SMP disuruh mengarang. Kita bisa ngambil dari bahan-bahan yang ada di Sandiwara Radio. Itulah kenapa kok bisa jadi stand up komedi terbaik. Ya kan? Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata proses hidupnya kita dengan RRI sama. Selama kita bisa menikmati dan berkompromi dengan apapun yang penting tidak melanggar etika, moral dan hukum, everything good. Iya tak? Ya saya contoh, saya kalau mau pingin operasi cakep bisa, apa sih Lee Min Ho? Ya kan? Apa sih Jeffrey Nicole bisa, tinggal bawa foto, jadi. Cuman kenapa Mongol tidak mau berubah? Yang saya perlu rubah otak saya, bukan muka saya. Apalagi cewek-cewek cantik. Engkau jangan bangga dengan skincaremu yang selalu itu. Dan putih, mewangi mukanya, glowing, nice to meet you. Tapi percuma kalau lehernya masih hitam. Percuma. Muka putih, glowing, nice to meet you. Tapi kalau leher hitam itu kayak di barat kaki kena knalpot. Ya kan? Jadi dalam hal yang namanya hidup sama juga buat cowok-cowok. Mau ngapain engkau mukanya glowing, wah dikit-dikit facial, tapi keteknya bau kan no matching ya kan? Iya dong. Yang perlu kita lakukan sebagai seorang laki-laki adalah bagaimana kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan uang. Karena sekarang kita stay Jakarta. Gak mungkin lu ngajak cewek pangkalannya nongkrongnya Monas. Sekarang cewek Jakarta nongkrong harus Senayan City, Pondok Indah, hello. Aduh ya Allah, Bapak di surga pindah agama 6 kali. Baru kebeli 1 tas. Temen Mongol ginjal 1 hilang cuman buat beli merek tuh. Nah sekarang jadi teman-teman kita menikmati hidup, nikmati aja. Yang penting kalau ada pengen, oh tapi Bang Mongol gue pengen jadi anak gaul. Sok atuh mah anak gaul. Kenapa harus ribet dengan harus maksa ya kan? Iya dong. Anda pengen operasi hidung, mungkin pesek lebih bagus Pak. Karena ada penelitian hidung mancung dan hidung pesek lebih lama mati. Ingin. Orang nanya kenapa Bang hidung pesek lama mati? Napasnya irit. Loh
Anda pernah coba bandingkan dua orang tidur bersama, satu hidung mancung, satu hidung pesek. Siapa yang bunyinya lebih minimalis? Pesek, Pak. Itu bunyinya agak kayak kejepit-kejepit nice to meet you gitu ya kan. Tapi buat kita yang hidung pesek, coba yang hidung pesek tepuk tangan dong. Duh. Gue suka banget tuh. Kita bikin komunitas yuk, hidung pesek nasional. Ya kan? Kenapa hidung pesek itu hanya menderita di mana? Di saat COVID terjadi. Karena sampel diambil menggunakan lubang hidung. Ya Allah Bapa di sorga, hidung mancung tuh dicolok dia diem. Kita yang pesek kayak gimana gitu. Itu paling menderita lagi kalau pas dimasukin sama juru perawatnya dipelintir. Sekarang RRI usianya 78 tahun. Untuk ukuran umur itu udah mencapai uzur. Ya kan? Tapi coy, kinerjanya nice to meet you keren. Para direkturnya dengan Dewan Pengawas bekerja sama melahirkan RRI sampai sekarang tetap cespleng. Iya dong, berarti kan inovasinya ada. Nah kita sekalipun udah tua, tapi kalau kita bisa berinovasi, menjalani hidup dengan santai. Tapi kalau kita yang tanpa inovasi, cuman ngarepin doang duduk, terus itu abis itu nyalain Tuhan, ya kenapa gua meninggal gitu. Santai aja, meninggal urusan yang di atas, gak usah perkara makan. Cowok yang namanya dicintai oleh cewek-cewek Jakarta adalah cowok-cowok yang buncit. Kenapa? Karena buncit lambang kemapanan. Ya kan? Iya dong. Jadi Anda yang buncit, ketemu orang gak usah sok tahan napas. Apa kabar bro? Iya gue sih ngebasket. Lepas aja bro. Ya kan? Bener gak? Iya. Kenapa? Dari 100 cowok buncit, 100-nya everything good. Tapi dari 100 cowok six pack. Ya 70 lah, ya 30 yang normal, yang 70-nya pasti Jadi kita kalau makan aja, yang penting kaidah agama pegang teguh, yang namanya halal mana, yang haram jangan. Betul? Itu doang bro, nggak usah ketakutan, jangan pakai nasi merah. Jangan pakai nasi putih Bang Mongol, karena karbonnya tinggi, gulanya tinggi. Jadi pakai nasi apa bro? Nasi merah Bang, nasi merah. Kenapa nasi merah? Karbonya rendah, gulanya rendah, seratnya tinggi. Kita kan jadi ribet. Kenapa gue yang bayar dia yang ngatur gitu ya? Padahal kan kalau nasi merah dan nasi putih paling enak kan nasi kuning, bener gak? Bener gak? Cuma mau nanya, nasi merah, nasi putih, nasi kuning enak mana? Nasi kuning udah ada ayam sepotong, perkedel, udah ada, nggak ada orang meninggal gara-gara nasi, betul? Betul, santai aja Oma Mongol di Sangir bro. Aduh kita ya ampun. Naik kapal laut dari Manado ke Sangir. Kalau di tengah laut atau bunyi lagu di tengah ombak itu berarti depan badai. Gitu. Tapi di saat kita menikmati hidup. Sekarang gue jadi stand up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Iya kan? Jadi kalau lu mau makan selama itu halal, hantem. Ada yang bilang, Bang jangan makan kangkung Bang. Soalnya kangkung kan ada bekicot yang katanya kalau masuk di perut jadi tumor. Lah ini sekarang perkaranya Anda makan dikunyah apa ditelen. Kalau Anda kunyah bekicotnya hancur Pak. Berarti bekicotnya mati, nggak mungkin jadi tumor. Kalau seandainya Anda makannya ditelen ya bisa kena. Jadi nyantai aja buat cewek-cewek yang ada, cari suami yang mau jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Betul kan? Iya dong, buat cowok-cowok cari istri yang mukanya biasa aja tapi hatinya tulus. Ya kan? Jangan cari yang mulus, ya ampun. Oma Mongol di Sangir aja sampai meninggal 100 tahun modalnya cuman bedak pipa nomor 5. Itu kalau pakai ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Merah banget, tapi coba melihat mereka sekali seumur hidup loh. Sekarang ya ampun, suntik sana suntik sini. Ada teman Mongol suntik hidungnya sekarang melar.
Bukannya mancung, dulu ngupil sejari, sekarang 3 masuk sekali. Apa enaknya? Dan saya kebetulan kan karena dikasih waktu hanya 10 menit, ya kan? Ya kan? Anda tahu, mohon maaf, stand up itu beda sama penyanyi. Iki 7 lagu tambah 1 jadi 8, saya 10 lebih bayar lagi. Jadi orang kalau nanya, Bang, Anda udah pernah main sinetron, Bang? Pernah. Saya udah berapa ya sinetron? 12 apa 14? Sinetron pertama saya mainnya tuh bareng Om Indro. Om Indro Warkop. Judulnya Naik Enak Turun Ogah. Situ saya jadi kuntilanak, Pak. Sumpah demi Tuhan, gak bohong. Dosa bohong, serius. Saya jam 7:30 di make up. Dan saya gak ada dialognya. Cuman dikasih tangga, oke ngol naik gitu, naik di atas, oke action, gitu doang, Pak. Demi duit, Pak. Demi duit, ya, serius. Sinetron kedua, ketiga, keempat, terakhir Maija pengen ke Mekah. Ini sinetron mengajarkan toleransi. Dan ini harus kita junjung tinggi toleransi di bangsa kita. Setuju? Serius loh. Itu sinetron Maija pengen ke Mekah. Itu sinetron Islam. Dan di situ saya bertemu dengan Bro Abdul Tahir. Ya kan? Karena beliau kan pemain sinetron Maija pengen ke Mekah kan. Pas Mongol nyampe, Mongol nanya sama sutradara, ini judulnya apa? Oh, babi ngepet, Bang. Nah itu saya langsung mulai agak, wah ini pasti ini gue jadi babi nih. Aduh Tuhan, ini pasti gue jadi nih. Mongol langsung ada perasaan, aduh gimana ya, enak gak ya? Tapi Mongol nanya, nanti Mongol jadi apa? Gini Ngol, yang jadi siluman babi itu adalah Preti Asmara almarhum. Ah udah mulai tenang nih, nggak jadi nih gue nih. Cih, kan udah ada nih gitu kan. Terus yang jadi babi ngepetnya siapa, Bang? Oh, Aldi Tahir. Oh berarti udah menang gua. Karena yang jadi siluman sama Bayu udah ada kan. Berarti Mongol udah menang. Terus Mongol langsung nanya, terus Mongol jadi apa? Oh abang yang gendong babi. Ah ya ampun. Aduh Pak. Aduh, Anda kalau nonton di YouTube babinya asli Pak. Bukan dari styrofoam, asli. Asli, terus orang nanya kenapa mau Ngol? Sehari dibayar 30 juta. Jangankan satu, sekandang juga gua ambil. Jadi menikmati hidup saya mah nyantai sampai hari ini gak pernah ribet. Ya kan? Anda yang pingin, jujur ya, dulu saya masih ingat banget. Waktu zaman saya masih SD ada lomba baca puisi. Terus harus ada lomba kita nyanyi di sekolah gak boleh sama. Saya masih ingat dulu kalau tidak salah RRI itu suka ada lagu keroncong. Namanya penyanyinya itu Ibu Sundari Sukoco. Bener kan? Saya sempat ketemu sama beliau. Saya bilang, Bu saya dulu dengar di radio ibu yang nyanyi. Keroncong Kemayoran, Sepasang Mata Bola. Dari mana saya bisa tahu lagu-lagu nasional? Dari RRI. Serius loh. Anda tahu saya bisa tahu lagu Gugur Bunga dari mana? RRI tanggal 30 September. Betapa hatiku takkan pilu. Kalau Mongol yang nyanyi langsung iklannya di bawah. Dapatkan kaset dan CD-nya di rumah duka terdekat di rumah Anda. Saya nggak pernah nyanyi sampai hari. Saya kalau nyanyi saya takut gitu kayak aduh ini ada petir gitu ya. Jadi buat teman-teman ayo kita dukung RRI. RRI butuh duta, hubungi Mongol. Serius. Orang kan kalau harus jadi duta kan harus bayar. Saya mah gratis. Kenapa? Karena sumbangsi saya buat negara. Ya kan? Saya nyari duitnya di mana? Di luar. Karena di mereka punya budget. Kalau pemerintah budgetnya segitu. Ya kan? Tapi kan orang nanya, tapi Ngol gimana? Wih bro, buat negara, buat berkarya, Anda jangan hitung-hitungan duit. Jangan, saya acara pemerintah dibayar berapapun gua jabanin. Karena buat saya ini karyaku buat bangsaku. Ya toh? Jadi santai, gak usah ribet. Buat cewek-cewek ya, ini buat cowok yang paling penting nih. Anda tahu bagaimana cara istrimu stres? Lihat kalau dia gigit bibir. Kalau dia udah mulai gigit bibir berarti lipstiknya ketinggalan. Karena dari semua alat makeup hanya satu yang gak boleh ketinggalan.
Yang namanya pensil alis. Kalau cewek pensil alis ketinggalan, spidol snowman pun jadi. Karena Mama Mongol juga korbannya. Mama saya sekarang usia 83 tahun. Puji Tuhan masih sehat, alhamdulillah. Cuman ngeribetin. Ya ngeribetin karena waktu muda beliau alisnya ditato. Jadi ditato. Sekarang usianya 83 dia turun. Jadi yang tadinya alis di atas, sekarang alisnya di bawah. Jadi kalau beliau setiap kali ke gereja sama es batu, oh Tuhan. Jadi buat cewek-cewek jangan dirombak alisnya ya. Kalau dia dirombak, geroak turun, spidol snowman gak mempan. Harus ambil bagian dalamnya. Jadi kecantikan ternyata memang harus kita jaga. Kegantengan kita gak perlu jaga, tapi dompet tebal yang harus kita jaga. Ya kan? Dengan dompet tebal kita bertanggung jawab kepada rumah tangga dan negara dengan engkau membayar pajakmu. Asik. Nanti ada abis Mongol ada lagi penyanyi. Tapi saya terakhir sekali 1 menit terakhir ya. Anda pernah tahu ini materi terlama Mongol, saya meneliti lagu anak kecil Indonesia ternyata banyak yang luar biasa aneh. Lagu pertama Anda tahu lagu apa? Burung Kutilang. Masih ingat kan? Bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Coba teman-teman nyanyi semua. Mengangguk-angguk sambil berseru. Saya beli tuh burung kutilang bos. 4 tahun saya pelihara nggak pernah bunyi trilililili. Ini burung apa gitu ya kan? Ya kan? Lagu kedua berapa warna pelangi? Berapa? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Habis. Berarti cuman berapa warna lagunya? 3. Cacat pelangi Indonesia. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap Anda bangga jadi orang Indonesia. Terima kasih, saya Mongol. Selamat ulang tahun RRI, sukses selalu.